Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan membaca dari buku Pengkhotbah pasal 8, ayat 5 sampai ayat 6 yang berkata sebagai berikut. Siapa yang memelihara perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan. Dan hati orang berhikmat tahu bahwa waktu dan pengadilan, karena untuk segala sesuatu ada waktu dan pengadilan, dan kejahatan manusia menekankan dirinya. Puji Tuhan, firman Tuhan yang diungkapkan oleh Salomo bagi kehidupan kita menunjukkan bahwa hidup ini harus dijalani dengan hikmat dan ketaatan. Dari pembacaan ini kita menemukan bahwa ketaatan akan menjauhkan kita dari kecelakaan. Hal ini yang seringkali kita lupa dalam menjalani kehidupan ini. Kita seringkali berpikir masih ada kesempatan, masih bisa, tetapi kita tidak perhatikan tentang ketaatannya. Dalam perjalanan kehidupan, kita juga bisa melihat kehidupan sehari-hari dalam menjalani kendaraan, baik roda 2, roda 4, ataupun menyeberang jalan. Kita seringkali tidak menyadari bahwa ketaatan akan menjauhkan kita dari kecelakaan. Kita bisa melihat ada rambu peringatan, hati-hati atau harus berhenti. Namun karena kita melihat masih jauh kendaraan yang ada di sekitar kita, masih ada kesempatan. Namun kita tidak bisa pastikan bahwa di dalam waktu yang kita perkirakan kesempatan buat kita itu akan membuat kita lolos, tetapi ternyata itu mendatangkan kecelakaan. Dari sinilah kita menemukan bahwa perintah itu akan membawa kita kepada keselamatan jika kita taati perintah. Dan ini juga adalah tanda dari peringatan firman Tuhan untuk kehidupan kita. Bahwa ada banyak kali firman Tuhan sudah memperingatkan kita. Namun kita lupa karena kita menganggap masih ada kesempatan. Tetapi sebenarnya itu adalah saat yang membahayakan kita, karena saat itulah akan terjadi kecelakaan. Nah, saudara-saudara, dari sini kita melihat bahwa kesempatan yang ada kita lihat ternyata itu tidak menjanjikan kebaikan, tetapi ketaatan akan menjauhkan kita dari kecelakaan. Hal yang kedua dari pembacaan kita menemukan orang yang bijak tahu dan waktu dan cara untuk bertindak. Dalam kehidupan ini seringkali kita lupa akan waktu dan kita tidak tahu apa yang kita harus gunakan atau kita kerjakan sebagai tindakan kita dari waktu yang kita miliki. Sebab itu kita bisa menemukan bahwa banyak orang menganggap masih sehat, menganggap masih kuat, menganggap masih muda, menganggap belum waktunya. Tetapi Alkitab hanya katakan orang yang bijak, dia tahu waktu. Dia tidak tunggu nanti sudah tua baru datang mencari Tuhan. Dia tahu bahwa tidak nanti tunggu setelah dia mulai tidak berdaya, baru dia mengkonsentrasikan dirinya kepada Tuhan. Tetapi Alkitab hanya katakan orang yang bijak tahu waktu.
Oleh sebab itu, dalam buku Efesus dikatakan, pergunakanlah waktu. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu kita jangan kehilangan waktu untuk kita bertindak. Jangan kehilangan kesempatan untuk kita melakukan yang terbaik. Karena banyak orang berkata, jangan dulu, masih cukup muda. Jangan dulu, masih bisa santai. Jangan dulu, kenapa harus repot? Ada banyak sikap yang menunjukkan bahwa kita tidak paham dengan waktu. Kita tidak paham dengan reaksi yang tepat. Karena itu dikatakan orang bijak tahu waktu dan cara untuk bertindak. Banyak kali kita berpikir, gampang itu, dulu pernah. Tetapi dari berjalannya waktu, kita menjadi tua, kita menjadi kaku, kita menjadi tidak bebas, kita tidak menjadi seperti masih muda. Maka kita mau bertindak, kita sudah tidak punya gerakan yang cukup untuk menolong kita. Dan itulah orang yang tidak bijaksana, tidak tahu waktu, dan tidak tahu bertindak. Dari sinilah kita diingatkan supaya kejahatan yang ada di sekitar kita akan menjadi beban buat kita sendiri yang melakukannya. Sebab itu terhadap kejahatan kita harus tahu waktunya, bukan lagi sekarang. Untuk berbuat kesalahan, waktunya bukan lagi sekarang. Hidup dalam ketaatan itu harus terus dikembangkan. Jangan berpikir, belum waktunya. Nanti kita menemukan waktu bahwa kejahatan yang kita kerjakan adalah beban bagi kita sendiri. Sudah bukan lagi kesempatan untuk kita membebaskan diri, tapi dia sudah menekan kita sehingga kita tidak dapat berbuat yang lebih baik. Kiranya Tuhan menolong kita untuk membawa kehidupan ini paham akan kebenaran firman Tuhan, bahwa orang yang memelihara perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang yang berhikmat tahu waktu dan pengadilan. Karena segala sesuatu ada waktu dan pengadilan, dan kejahatan akan menjadi beban bagi orang yang melakukannya. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk nasihat firman-Mu, mengingatkan kepada kami bahwa kami sangat dibatasi dengan waktu. Sebab itu Tuhan beri hikmat bagi kami untuk tahu bertindak dan menghindarkan diri kami dari beban-beban yang kami tidak perlu tanggung dalam hidup ini, karena kami tidak melakukan yang buruk. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan dalam rumah tangga atau pengabdian dalam perusahaan atau institusi pemerintahan. Ingatkan kami untuk kami menghindarkan diri dan tahu melihat waktu, agar kami mendapat hidup di dalam suatu kekuatan dan kepastian yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu, sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat pagi.